Mankoba ke-7, Bapak Ibu bisa macam-macam pemahamannya. Ketika bagaimana seorang sultan aulia tidak batal wudhu, artinya wudhunya cukup dengan wudhu isya. Puasa. Jadi syaratnya hanya itu. Tidak ada syarat harus puasa dulu atau bagaimana, tidak. Itu saja. Karena syarat ini syarat yang luar biasa, sudah dipermudah oleh Guru Agung Pengasaban Syekh Ahmad Shalih Muhammad. Kalau Bapak Ibu pernah dapat kisah dari orang-orang tua sepuh-sepuh kita bahwa syarat di dalam talqin dzikir ini begini dan begitu yang menurut Bapak Ibu berat, ya memang dulunya begitu. Jadi semua kan setiap masa selalu ada perbedaan zaman di dalam masa-masa kepemimpinan. Lalu bagaimana kita, apakah mengikuti yang dulu atau yang sekarang? Ya kita ini kan manusia sekarang, hidupnya sekarang. Ya ambil saja sekarang, jangan sekarang ambil yang dulu. Ya, dulu sudah berlalu dulu, begitu ya. Nah, jadi itu saja nanti syaratnya. Jadi selama saya menyampaikan hikmah ilmiah, kalau ada yang batal wudhu sambil keluar masuk aja nggak apa-apa. Ya, jadi supaya nanti pada saat dimulai sudah semua wudhu. Hadirin rahimakumullah. Tadi di dalam Mankoba ke-7, Mankoba itu perjalanan hidup seorang sultan aulia dengan karomah. Jadi maka ketika kita membaca Mankoba, mendengar Mankoba, jangan hanya dipahami dengan akal pikir saja. Tidak cukup dengan akal pikir, dengan ilmu, tapi harus didukung dengan keimanan, didukung dengan keyakinan. Itulah yang selanjutnya kita lakukan di dalam memahami tentang karomah. Jadi karomah itu kan sesuatu yang mulia. Jadi kalau di para wali diistilahkannya karomah, kalau di para nabi dan rasul itu mukjizat, di kalangan orang-orang soleh itu ma'unah. Sebenarnya perbedaan istilah saja. Untuk menjaga adab saja, maka istilahnya dibedakan. Padahal sebetulnya intinya sama. Nah, maka karomah, maka jangan dipahami hanya sepintas. Contoh, tadi dalam Mankoba ke-7, Bapak Ibu bisa macam-macam pemahamannya. Ketika bagaimana seorang sultan aulia tidak batal wudhu, artinya wudhunya cukup dengan wudhu isya. Ini berbeda-beda pemahamannya. Ada yang memahaminya memang sama sekali tidak batal secara syariat. Ada lagi pemahaman perilaku tertentu, acara kira-kira gitu. Pasti ada pemahaman begitu. Namanya manusia, pasti ada pengen pipis kebelet gitu. Kan gitu, pemahamannya juga begitu. Akhirnya dipahamilah bahwa bukan batal, tapi ketika saat batal cepat wudhu lagi. Nah, ada pemahamannya begitu. Tetapi karena ini majelisnya karomah, kalau sudah karomah bisa saja Allah jadikan, Allah buat beliau memang sama sekali nggak batal wudhu syariatnya. Artinya nggak kentut, nggak mau pipis, bisa. Karena karomah. Itu yang saya maksud memahami karomah. Jadi kalau tidak begitu, khawatir nanti kita menafikan kuasanya Allah. Jadi harus dipahami bahwa sebenarnya begitu, bakal ya batal namanya manusia, tapi cukup dulu lagi. Hanya di situ pemahamannya. Khawatir nanti menafikan kuasa Allah. Artinya kalau sudah kuasa Allah, apapun tidak mustahil bagi Allah. Nah maka kita ini bukan wali, gitu ya, yang punya karomah. Maka yang harus kita ikuti
Nanti kita dari sisi syariatnya yang harus didahulukan dahulu, gitu ya. Seperti memahami dari subuh ke isya nabatul arti terjagalah wudunya. Maka bagi kita yang bukan wali selalu sadar akan batal wudu dan wudu lagi seketika itu maksudnya di situ. Jadi menjaga agar selalu kita punya wudu. Nah disitulah supaya kalau pemahamannya begitu, paling tidak kita bisa mengupayakan batal wudu dari. Nah, nanti ujiannya kalau malam duduk, nggak apa-apa. Nanti yang penting upaya saja. Jadi pemahaman. Ketika secara zahirnya suci bersih, sebab Bapak Ibu, salah satu indikasi bahwa kita akan sampai kepada Allah, diterima oleh Allah yang Maha Suci, maka kita harus suci terlebih dahulu. Suci dari semua, bukan hanya dari zahirnya, hadas najis ini, tapi juga hadas najis batinnya, semua. Nah maka pengajaran dari Manqobah tadi, Manqobah itu dari sisi wudu itu, nah maka mari kita sama-sama tingkatkan agar kita meningkatkan menjaga kesucian baik zahir, ismani syariatnya, juga kita belajar mensucikan batin kita, mensucikan ruh kita yang tercemari karena sudah dibungkus dengan badan ini, dia tercemar menjadi kotor. Lalu tugas kita untuk mengembalikan kepada kesucian supaya bisa kita kembali diterima Allah yang Maha Suci. Allah tidak akan menerima yang kotor dan tidak akan ketemu antara yang suci dan kotor, antara putih dan hitam, kontras itu. Nah, maka agar kita bisa kembali kepada Allah, karena kita harus kembali, maka mulai dari sekarang kita upayakan bersih-bersih diri, suci dari zahir dan batin kita. Nah, secara zahirnya cukup dengan wudu, cukup dengan mandi ketika junub, terjaga untuk kesucian lahirnya, zahirnya. Tetapi untuk kesucian batinnya, qalbunya, maka tidak cukup dengan wudu dalam arti zahirnya, karena berbeda wilayahnya. Kalau sudah qalbu, maka bukan lagi dari sisi syariatnya nanti, tapi untuk qalbu dari sisi thariqah. Jadi masing-masing wilayahnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah dapat talqin dzikir lalu diamalkan dzikirnya, maka Bapak Ibu kita semua sedang menempuh proses bersih-bersih dari sisi batiniahnya, qalbunya. Nah, ketika zahirnya suci bersih, batinnya suci bersih, maka kita akan sampai ke hadrat Allah, gitu ya. Jadi usulnya, karena salah satu tujuan dari talqin dzikir wa isolihim ila hadratil ilahiyah, yang sebelumnya melalui tazkiyatun nafsi, tasfiyatul qalbi. Jadi membersihkan qalbu, mensucikan jiwa, nafsu. Nah, jadi dzikir ke sana pengajarannya. Jadi tidak begini Bapak Ibu, ketika kita mau belajar thariqah melalui talqin dzikir, melalui ijazah dzikir, maka harus NU. Misal beda wilayahnya. Kalau begitu maka yang Muhammadiyah nggak mau dan harus NU, maka yang lain mau harus NU kan. Padahal berbeda. Kalau ini urusannya bukan masalah NU Muhammadiyah organisasi pemahaman, bukan, tetapi lebih kepada qalbu, rasa. Maka tadi syukur alhamdulillah di sini sudah mulai ada pengkajian tasawuf malam Jumat ya.